Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang kebenaran firman Tuhan. Kita belajar tentang kitab Nehemia. Bapak Ibu meski tonton semua pengajaran yang ada di deskripsi, linknya ada, tentang Nehemia, tentang Esra, Bapak Ibu akan ngerti sejarahnya dan kelanjutan apa yang kita mau pelajarin hari ini. Hari ini kita akan belajar di Nehemia pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rekab, penguasa wilayah Bet Kerem. Ia membangun kembali dan memasang pintu-pintunya dengan penganjing-penganjing dan palang-palangnya. Yang bangun pintu gerbang sampah ini adalah Malkia bin Rekab, penguasa. Garis bawahi kata penguasa. Ternyata pintu gerbang sampah ini yang bangun adalah penguasa, orang yang punya otoritas. Fungsinya apa pintu gerbang sampah? Pintu gerbang ini dibuka waktu ada orang mau membuang sampah apapun juga, untuk membuang sampah dari Yerusalem. Bapak Ibu, apapun yang hari ini, yang dalam hidup kita ini, yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang sifatnya tidak berkenan dan menjadi sampah, harus dibuang. Pintu gerbang ini harus dipulihkan dalam kehidupan kita. Kalau kita dipulihkan dari kehidupan ini, engkau akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam segala hal apapun yang engkau kerjakan, engkau lakukan akan menyenangkan hati Tuhan. Dalam hidup kita ini, kita harus izinkan Tuhan mencabut semua kejahatan, membuang semua sampah dalam diri kita ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan mau membuangnya, kita harus dapatin pintu gerbang itu terbuka sehingga benar-benar terbuang, jangan sampai tertutup. Dibutuhkan respon hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Makanya kita harus mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu di Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita tidak bisa mempersembahkan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan kalau kita masih memiliki kenajisan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang tersimpan di dalam batin kita. Kita harus buang semuanya yang busuk, yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan dibutuhkan otoritas yang lebih tinggi yang mampu membuangnya. Kita butuh kekuatan Tuhan untuk membuang semua kejahatan yang masih tersimpan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jangan sampai hari ini engkau masih nyimpen semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena semua yang dosa sifatnya, termasuk kepahitan, jengkel, benci, marah, dendam, itu adalah sampah. Itu harus dibuang. Kalau itu sampah tetap disimpan, ujungnya tubuhmu akan kena sakit penyakit. Karena sampah, kepahitan, benci, dendam, jengkel, itu seperti penyakit kanker yang akan menjalar kemana-mana dan menguasai dan akhirnya merusak begitu rupa. Izinkan Tuhan mengkoreksi hatimu sampai hari ini, sampai kedalaman batinmu. Sebenarnya ada apa sih yang sebenarnya selama ini yang masih nggak benar? Dari karakterku, apa aku orang yang emosian, pikirannya negatif, pikirannya jelek, pikirannya buruk, khawatir, cemas, takut. Apa yang masih tersimpan dalam dirimu loh? Yang tahu kan engkau dengan Tuhan. Makanya perlu datang sama Tuhan. Benar-benar datang sama Tuhan. Jangan tutupin semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus transparan di hadapan Tuhan. Kita harus akui. Kita harus belajar terus setiap hari. Berjalan dalam ketepatan ilahi. Kita akan lihat di Kolose pasal yang ke-3. Ayat yang ke-5 mulai. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang duniawi, apapun namanya, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu nggak tahu itu duniawi atau itu yang rohani, itu yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, kalau engkau nggak ngerti kebenaran. Orang Kristen wajib belajar firman Tuhan. Engkau tidak bisa hanya datang ke gereja dengerin khotbah pendeta hanya 2 jam atau sejam setengah, atau sejam malah 40 menit banyakan. Tidak cukup itu memberi makan manusia rohmu. Engkau harus belajar, selidikin firman, ngerti kebenaran hari demi hari. Itu yang akan membuat engkau ngerti. Ini loh yang
berkenan di hadapan Tuhan. Ini loh yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita ngerti batasannya mana, patokannya mana, dasarnya mana, kita akan bisa memilih ternyata ini yang duniawi. Ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus ngerti ini supaya hidup kita ini komitmen dengan Tuhan. Kita harus matikan segala sesuatu yang di dalam diri kita yang duniawi, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Percabulan, yang cabul, pikirannya kotor, pikirannya najis, inginnya berzina terus, inginnya selingkuh, inginnya punya simpenan, pergi ke pelacur, melakukan semua kejahatan seksual yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang terakhir ini lagi ngetren homoseksual yang menyerang para hamba Tuhan. Ini harus dimatikan, ini percabulan ini harus dimatikan. Dosa seksual itu adalah dosa terhadap diri sendiri. 1 Korintus 6 ayat yang ke-18 jelaskan. Dan dosa ini harusnya kita ngerti dan kita harus matikan begitu rupa. Jangan dikasih celah. Kalau ini nggak dimatikan, engkau menyimpan suatu hari itu akan seperti bara dalam sekam, akan meledak begitu rupa. Ini yang harus dibuang karena ini menjadi sampah dalam diri kita. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, dan sama dengan penyembahan berhala. Ini semuanya di dalam diri kita loh. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Ternyata nggak perlu ke Gunung Kawi, ke bukit-bukit, ke pohon-pohon yang rindang, atau ke patung-patung apapun juga untuk datang menyembah. Nggak perlu, hanya engkau memiliki karakter yang menguasai kedaginganmu, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan keserakahan, sudah sama dengan penyembahan berhala. Ini yang harus dibuang. Ini harus dibuang dan dimatikan di dalam diri kita. Kalau tidak, hidup kita nggak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Semua dosa dan pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita putus dengan Tuhan, bagaimana kita berada di pihak Tuhan? Kita akan menjadi orang yang di pihak lawannya Tuhan. Kita harus pastikan semua yang najis, yang kotor dalam diri kita ini harus dimatikan begitu rupa. Karena semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Orang-orang harusnya ya hanya orang-orang yang tidak kenal Tuhan yang memiliki sikap perbuatan seperti ini. Tetapi pada kenyataannya banyak orang Kristen, bahkan pelayan Tuhan, terjebak dengan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Ini pakai cara apapun untuk kepentingannya dirinya sendiri, menghancurkan orang lain, merendahkan orang lain, atau apapun juga loh. Serakah, tamaknya luar biasa. Orang tamak dan serakah itu sadis, kejam. Dia nggak peduli, dia nggak punya empati. Yang penting kepentingannya dicukupin, kebutuhannya dicukupin. Dia nggak peduli orang lain rugi. Ini orang-orang yang tamak dan serakah. Dan itu akan mendatangkan murka Tuhan turun. Harus dibereskan, dibawa, dibuang ke gerbang sampah. Melewatin gerbang sampah, dicampakkan ini semuanya. Jangan disimpan di dalam hati. Bapak Ibu, makanya setiap hari kita harus berdoa, bergaul dengan Tuhan, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Kalau kita dengan membangun keintiman dengan Tuhan, kita terkoneksi dengan Tuhan. Makanya kalau ada dosa dan pelanggaran, ada kenajisan, Tuhan akan koreksi terus. Kalau selama hati kita ini mencari Tuhan, selama hati kita ini mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kita benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan urusin hati kita yang di dalam. Hanya dibutuhkan respon kita yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan semua kelemahanmu, dosa dan pelanggaranmu. Tuhan lihat. Jangan pura-pura engkau nggak tahu, nggak sadar bahwa Tuhan lihat. Tuhan perhatikan. Harusnya kita sebagai orang percaya yang kenal Tuhan malu kalau kita melakukan dosa dan pelanggaran, karena Tuhan lihat. Tuhan perhatikan detailnya. Kita ini nggak menyembunyikan dosa dan pelanggaran dalam diri kita. Karena nggak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Transparan. Makanya kita harus sadar diri. Kalau kita punya kelemahan seperti ini, kita datang sama Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Karena hanya otoritas dari tempat maha tinggi yang mampu mengalahkan semua dosa dan pelanggaran itu. Kekuatan Tuhan. Makanya pintu gerbang sampah ini yang bangun adalah seorang penguasa.
yang punya otoritas dan kuasa. Hanya dengan otoritas kuasa dari Yesus Kristus sendiri kita akan dimampukan untuk hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan membuang semua kenajisan dan kekotoran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-7. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini sampah semua harus dibuang nih. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini harus dibuang. Kalau tidak, ini menjadi sampah yang akan mengotori hidup kita, dan kita tidak akan didapatin menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi bait Allah yang kudus. Karena masih ada hal yang najis. Semua dosa dan pelanggaran itu akan membuat setan punya hak sah untuk menjajah kita, menguasai kita. Dosa adalah tempat pijakan yang sah. Setan bisa masuk dalam diri kita. Makanya kita harus benar minta setiap hari dikuduskan oleh darah Yesus. Jangan sampai kita benar-benar hidup di luar kasih karunia Tuhan. Perhatikan, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kita harus benar-benar buang semuanya nih yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus taklukkannya kepada Kristus. Dan telah mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbarui. Manusia baru yang kita kenakan hari ini adalah yang terus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Karena tujuan kita diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Makanya sampah-sampah tadi harus dibuang. Kata-kata kotor nih, perhatikan nih. Kalau mulutmu suka ngomong kotor, ngomong jelek, maki orang, merendahkan orang, itu harus dibuang, itu sampah itu. Kerjaannya tukang fitnah, marah, meledak-ledak, geram. Geram itu pengen marah tapi disimpan di dalam hati. Sampai begitu rupa akhirnya dendam. Ujung-ujungnya akan melakukan pembalasan. Ini semua kejahatan. Ini harus disingkirkan dalam diri kita. Kalau ini nggak disingkirkan dalam diri kita, kita akan menjadi manusia yang dikuasain kedagingan, dikuasain oleh hawa nafsu, dan ujungnya akan menyesatkan hidup kita. Semua sampah dalam diri kita harus dibuang semuanya. Karena kita menjadi manusia yang baru yang diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Sekarang buka di Efesus pasal yang keempat ayat ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam pikirannya yang sia-sia. Orang yang tidak kenal Tuhan itu pikirannya sia-sia. Pikirannya mikirin hal yang duniawi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka itu tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus Kristus. Makanya kita harus mengenakan manusia baru. Perhatikan ayat yang kedua-dua, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan dan hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dan di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Kita harus kenakan manusia yang baru, yang dibaharui sesuai dengan gambaran Kristus, yang semakin hari harusnya kita semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Karakter, sikap, perbuatan kita semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Harusnya, bukan malah jahat.
Saya nggak habis pikir kalau orang Kristen itu perbuatannya tambah jahat. Kalau perbuatannya jahat, saya juga nggak habis pikir. Kenapa kok dia bisa datang ibadah tanpa tertuduh? Harusnya orang yang rajin ibadah, rajin berdoa, ikut persekutuan doa, ikut kebaktian onsite dan online, harusnya tambah ada perubahan karakternya. Tapi saya temukan banyak orang Kristen, hatinya tidak berubah. Dia ikut ibadah hanya agamawi, rutinitas agamawi, karena di agamanya Kristen dia harus ibadah hari Minggu, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ini kelakuannya bejat, rusak. Nah, orang-orang kayak begini ini masih simpen sampah di hadapan Tuhan dan harus dibereskan di hadapan Tuhan. Makanya semua yang najis dan kotor ini harus dicabut dan dibuang. Makanya kalau gerbang ini dipulihkan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi manusia yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan lihat Galatia pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurutin keinginan daging. Keinginan daging itu harus disalibkan, dimatikan. Saya sepanjang 2022 saya ngomong pikul salib, sangkal diri, mati daging. Semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kita harus sangkalin. Ada hal yang harus kita buang, benar-benar dibuang sejauh mungkin. Ada hal yang harus kita salibkan. Ada hal yang kita bisa tengking, ada kita bisa usir, ada hal yang harus by proses mikul salib, mati daging dan sangkal diri. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Makanya daging ini selalu nyeret kepada dosa. Pikiranmu nyeret kepada dosa. Perasaanmu seringkali salah di hadapan Tuhan. Kemauanmu sering bertolak dengan kebenaran firman Tuhan. Yang harus diikuti adalah manusia rohmu yang sudah diperbarui, yang menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kalau manusia rohmu tumbuh kuat, kokoh, teguh karena dikasih makan makanan rohani, jiwamu akan nurut, tubuhmu akan mengikuti. Nah, itu by proses, hari demi hari. Kita harus pikul salib, kita harus sangkal diri, mati daging. Perhatikan ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh, artinya Roh Kudus yang memimpin hidupmu, dan roh manusiamu begitu perkasa dan begitu powerful, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Ini perbuatan dagingnya: percabulan, kencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, supaya yang telah kau buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Engkau akan ditolak masuk kerajaan Allah. Kemarin kita pernah pelajarin, bahas tentang surga. Yang boleh masuk kota kudus Allah adalah hal orang-orang yang kudus. Orang yang najis tidak boleh masuk dalam kerajaan Allah. Makanya ayat ini ngomong, kalau engkau masih melakukan hal demikian, yang di atas tadi, ia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Kita ikut Tuhan itu harus menanggalkan manusia lama kita loh, sebelum kenal Tuhan. Yang emosian, yang meledak, yang suka berzina, yang suka selingkuh, yang suka nipu, yang suka sombong, angkuh, belagu, dan lain sebagainya. Itu harus ditanggalkan. Itu sampah semuanya. Harus dibuang, ditaklukkannya kepada Kristus. Kalau tidak, kita akan menjadi manusia yang lama sekalipun kita rajin ke gereja. Kita akan lihat ya, apa yang dialami oleh Paulus nih. Di Filipi 3 ke-7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Semua pencapaiannya secara daging yang dialami Paulus. Dia orang yang hebat, dia orang yang pinter. Semua kepandaiannya dianggap sampah setelah dia ikut Tuhan. Harusnya ikut Tuhan itu seperti itu. Jadi semua perbuatan masa lalu yang dianggap Paulus itu keuntungan,
kehebatan, menyiksa orang Kristen, membunuh orang-orang percaya, dianggap sampah setelah kena Kristus. Semua perbuatan daging kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apapun itu, yang tahu hanya dirimu dengan Tuhan. Coba koreksi dirimu. Amarahmu seperti apa? Emosimu seperti apa? Pikiranmu sejahatnya kayak apa? Kelakuanmu busuk atau pendendam, gampang emosi, gampang kepahitan, gampang sakit hati, nggak bisa mengampuni, jahat semuanya. Tukang berzina, tukang nipu, kumpul kebo, sudah tahu begitu tidak mau bertobat, harus ditanggalkan. Itu adalah sampah yang harus dibuang. Makanya hari ini kita pelajari pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah ini harus terbuka setiap hari ketika Tuhan mencabut semua kejahatan dalam diri kita. Ketika Tuhan tegur, ketika Tuhan templak, ketika Tuhan ingatkan lewat khotbah, lewat istrimu, lewat pasangan hidupmu, lewat media sosial, ketika engkau melakukan dosa dan pelanggaran itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, buang. Kalau tidak, itu akan menjadi sampah. Kalau sampah itu kamu simpen, ujung hidupmu akan hancur, akan rusak. Bapak Ibu, pintu gerbang ini harus dipulihkan. Kalau pintu gerbang ini dipulihkan, kita akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan didapat menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah simpan semua kejahatan dalam apapun, bentuk apapun juga. Engkau mungkin pernah dihianatin, engkau pernah disakitin, engkau pernah dilukai, pernah ditipu, bahkan dikecewakan oleh hamba Tuhan sekalipun. Belajar melepaskan pengampunan. Belajar hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Bapak Ibu, hari ini belajar membuang semua hal yang busuk yang masih tersimpan dalam diri kita. Kalau engkau suka berontak sama pemimpin, bantahan, gampang emosi, ditegur nggak terima, ngamuan, ditegur gembalamu, kamu udah tahu kamu salah, kamu pindah gereja untuk menutupi kesalahanmu. Terus kalau kamu pindah gereja dipikir Tuhan nggak tahu, ternyata di komunitas gereja yang baru itu ternyata Tuhan tetap urusin hidupmu. Kita itu tidak bisa lari dari masalah. Semua masalah dalam diri kita, semua dosa itu harus kita hadapin. Solusi dari masalah harus dihadapin. Solusi dari dosa adalah datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Jangan lari dari masalah. Jangan lari dari proses Tuhan. Tuhan akan kejar, Bapak Ibu. Engkau nggak bisa sembunyi daripada Tuhan. Selama engkau kenal Tuhan, selama engkau percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, Tuhan akan tetap kejar hidupmu. Lawang kita belum kenal Tuhan saja, Yesus rela mati di kayu salib demi kita, apalagi kita yang sudah percaya Tuhan. Apakah kira-kira Tuhan biarkan hidupmu? Tidak akan pernah dibiarkan. Makanya akan dikejar terus, makanya ditegur, dinasihatin, dapat templakan, dapat macam-macam yang sebenarnya itu mengingatkan hidupmu bahwa engkau harus buang semua kejahatan itu dalam dirimu. Orang yang melakukan dosa dan pelanggaran itu hidupnya tidak bahagia, hidupnya tidak tenang. Bagaimana tenang? Orang dia menyimpan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Apalagi menyimpan kebusukan, kejahatan, sampah yang disimpan dalam dirinya. Bagaimana mungkin itu berkenan di hadapan Tuhan? Loh, sampah loh. Buat apa simpan sampah dalam hidupmu? Hidupmu tambah bau nanti. Kan semua kebusukan, kejahatan, semua perbuatan daging, semua hawa nafsu dan keinginan, keserakahan, keangkuhan hidup dan lain sebagainya itu adalah sampah di dalam diri kita loh. Cepat atau lambat kalau kita hidup dalam dosa akan tercium baunya keluar. Makanya sebelum bau itu menyebar kemana-mana, membuat hidupmu menjadi batu sandungan bagi banyak orang, dan orang gak senang karena cium bau sampah dalam dirimu itu, harus bertobat sadar diri. Dibuang bersama semua kejahatannya. Minta kekuatan Tuhan, minta kemampuan Tuhan untuk membuangnya. Sehingga hidupmu akan diperbaharui. Bapak Ibu, orang-orang yang menyimpan sampah dalam hidupnya, hidupnya selalu gegeran berantem dengan orang lain. Selalu gak cocok. Ketemu dengan orang yang baru, cepat atau lambat akan gegeran. Bergabung dengan lingkungan baru, cepat atau lambat pasti akan terjadi konflik. Bekerja di lingkungan yang baru, berantem dengan bosnya. Pindah gereja, sudah puluhan gereja selalu gegeran dan berantem. Karena apa? Di dalamnya sampah, nggak buat nyaman orang lain. Memang kita nggak bisa menyenangkan semua orang, tetapi kita harus melakukan kebenaran. Ketika kita melakukan kebenaran, kita hidupnya di posisi di pihak Tuhan, Tuhan akan proteksi dan jagain kamu. Tapi kalau kamu udah tahu, udah bukan di pihak Tuhan, tapi hidupmu ngawur, kelakuanmu busuk, sikapmu jelek, bagaimana mungkin
engkau akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Harus dibuang semua kejahatan itu. Yang tahu kejahatan, detailnya kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah hidupmu. Ketika engkau setiap hari bergaul dengan Tuhan setiap hari. Pagi berdoa, nyembah Tuhan. Siang berdoa, koneksi dengan Tuhan. Kamu ketika melakukan kejahatan, Roh Kudus akan templah. Engkau nggak akan tahan melakukan dosa itu. Tapi kalau engkau nggak pernah bangun hubungan dengan Tuhan, engkau cuek saja. Doa males-malesan, paling doanya makan. Supaya dilihat orang kalau Kristen ya doa makan lah. Doa makan siang, makan malam. Makan di resto terutama, apalagi di resto kalau malu doanya, dia nggak berdoa langsung hajar aja. Terus kamu melakukan dosa dan pelanggaran, cuek lo, kebal lo. Kamu nggak merasa berdosa dan tertemplah. Tapi kalau kita ini bangun hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu benar. Ketika kita bikin dosa dan pelanggaran, akan sangat-sangat tidak nyaman dalam diri. Bapak Ibu, kalau engkau sedang melakukan dosa dan hidup dalam dosa, tapi engkau merasa nyaman-nyaman saja, ada yang salah dengan hidupmu. Engkau dikuasain setan. Hatimu, pikiran dikuasain kejahatan. Tinggal tunggu waktu cawan murka Tuhan genap, engkau akan kena murka Tuhan. Selama hari ini engkau melakukan dosa dan pelanggaran dan Tuhan belum hukum kamu, Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat, sadar diri, buang semua dosamu dan pelanggaranmu. Tuhan pulihkan pintu gerbang sampah ini supaya didapatin orang-orang pilihannya hidup benar, hidup kudus. Karena suatu hari kita ini hari ini dipertunangan dengan Kristus dan kita akan berjumpa dengan mempelai laki-lakinya. Kita ini mempelai perempuannya. Dan harus didapatin tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Makanya hari ini koreksi hatimu. Cek sampai kedalaman batinmu. Datang sama Tuhan. Jangan suka ngoreksi orang. Koreksi dirimu sendiri. Lihat sampai kelemahanmu. Mana yang seringkali menyeret terus jatuh dalam dosa. Ini mana ini yang hal-hal yang selalu membuat saya jatuh di dalam dosa dan hidup saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Cabut sampai ke akarnya. Buang. Dan nanti Tuhan selesaikan proses hidupmu. Ada hal tertentu yang busuk di dalam diri kita ini yang perlu proses, makanya dibenturkan satu dengan yang lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Supaya semua sampah dan kotoran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu bersih. Bapak Ibu, nikmatin kalau engkau sedang diproses Tuhan. Lewat suamimu, lewat anakmu, lewat mertuamu, lewat mantumu, lewat siapapun juga. Ternyata hatimu seringkali terguncang. Engkau pingin geram, marah, pingin balas dendam. Bagus, artinya Tuhan sedang beresin sampah dalam hidupmu. Dicabut sampai ke akar-akarnya, dibuang, dan engkau harus didapati menjadi bersih. Amin. Pintu gerbang sampah ini yang bangun adalah penguasa. Orang yang punya otoritas. Kenapa kok yang bangun punya otoritas? Supaya hari ini kalau ada orang berdosa, kita yang lebih rohani bisa membimbing orang kepada kebenaran. Bapak Ibu, kalau engkau disakitin orang, tapi engkau ngerti kebenaran, dan orang yang nyakitin engkau nggak ngerti kebenaran, kamu yang ngerti kebenaran harus bersikap benar dahulu. Melakukan kebenaran untuk membimbing orang itu dengan roh lemah lembut. Sekarang kita buka di Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, jadi orang yang melakukan pelanggaran gitu, bisa saja anakmu, bisa saja istrimu, bisa saja suamimu, bisa juga mertuamu, bisa juga jemaatmu atau siapapun juga. Kamu yang rohani, yang dengar firman hari ini, yang ngerti kebenaran hari ini, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Harus dipimpin, berarti orang yang rohani itu lebih memiliki otoritas. Dalam roh lemah lembut, Kenapa nggak boleh marah? Supaya tidak jatuh dalam dosa. Harus pimpin dengan lemah lembut. Berapa banyak suami dan istri ketika bikin pelanggaran pasangan hidupnya, bukan dipimpin dengan roh lemah lembut, tapi dimarah-marahin, dijelek-jelekin, direndah-rendahin. Kamu bukan menjadi orang yang punya otoritas, tapi kamu menjatuhkan mereka. Bukan untuk kuat, malah jatuh dalam dosa. Kamu sendiri juga jatuh dalam dosa. Makanya kalau ada orang bikin kesalahan, kita ini yang diberikan otoritas yang lebih rohani, kita yang punya otoritas, artinya kita yang rohani, yang ngerti kebenaran, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh kesel. Kalau kamu kesel dan marah, kamu sudah jatuh dalam dosa. Sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Banyakkan orang, ketika
ngelihat orang lain berdosa, dihakimi. Kalau engkau udah hakimin, kamu sudah kena pencobaan. Kamu udah jatuh dalam dosa. Menghakimi, menilai orang lain semaumu sendiri. Atau menuduh, memfitnah, merendahkan, menjelekkan. Itu kamu sudah jatuh dalam pencobaan. Kita disuruh memiliki roh yang lemah lembut supaya kita nggak terjebak dengan tipu daya setan. Makanya kita akan bisa membimbing orang itu membuang semua kejahatan atau sampah dalam dirinya kalau kita memiliki roh lemah lembut. Artinya kita yang punya otoritas. Makanya pintu gerbang sampah itu yang bangun orang yang punya otoritas, penguasa. Hari ini hanya engkau yang punya otoritas dan kuasa untuk mencabut semua perbuatan jahat di dalam hidupmu. Dan engkau perlu kekuatan Roh Kudus, bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita perlu kerjasama dengan Roh Kudus untuk hidup benar, hidup kudus, hidup suci, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena dengan bekerja sama dengan Roh Kudus, kamu nurut sama Roh Kudus, kamu dipimpin taat dengan Roh Kudus, kamu akan bisa membuang semua kepahitan, sakit hati, benci, dan dendam. Makanya ada orang-orang yang kepahitan, sakit hati itu, dia kadang harus punya otoritas untuk mengampuni. Kalau tidak, engkau tetap menyimpan sampah dalam hidupmu. Hari ini mulai beresin di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama didapati menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Ketika pintu gerbang sampah ini dipulihkan, hidup kita akan didapatin kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini, semua sampah apapun namanya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, buang. Selidiki hatimu, koreksi hatimu. Jangan simpan dosa dan pelanggaran. Percuma, Tuhan juga lihat kok. Kita Mazmur katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Aku pergi ke sini, engkau ada di sana. Aku ujung bumi, engkau ada di sana. Ke dunia orang mati, engkau ada di sana. Tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Tuhan lihat. Dan kau harus dengan rela hati datang sama Tuhan. Nih hidupku nih Tuhan. Kau mau apa? Ambil semuanya. Koreksi, selidikin, cabut semua kejahatan di dalam. Aku mau didapat menjadi orang yang menyenangkan hatimu. Saya berdoa, suatu hari kita didapati menjadi orang-orang yang berkenan, yang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan itu ternyata ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang sejati bukan datang ibadah hari Minggu. Percuma engkau datang hari Minggu, tapi perbuatanmu tetap jahat, tetap punya selingkuhan, tetap punya simpenan, tetap jadi simpenan, tetap kepahitan, tetap benci dan dendam. Percuma datang ibadah. Karena ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Beresin semua kejahatan yang tersimpan dalam hidupmu. Bapak Ibu, ini harus dipulihkan dalam hidup kita. Baru engkau akan perlahan-lahan, step by step berjalan bersama Tuhan. Menikmatin kuasa, menikmatin otoritas, menikmatin hadirat Tuhan, menikmatin urapan Tuhan. Hidupmu semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa hari ini kita mau bertobat sungguh-sungguh, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan separuh-separuh, percuma. Tuhan gak berkenan. Hari Minggu kelihatannya kudus suci dan tak bercacat celah. Tapi hari Senin sampai Sabtu kamu nipu, kamu bohong, kamu marah, maki-maki orang lain. Hidup penuh kebencian. Hidup jahatin orang lain. Percuma. Kalau mau hidup tuh ikut Tuhan, hidup sungguh-sungguh. Dipakai Tuhan, pakai sungguh-sungguh di atas rata-rata. Komitmen kudus, hidup kudus benar-benar. Buat apa? Hidup separuh-separuh. Satu kaki di Tuhan, satu kaki di dosa. Percuma. Tidak ada nilainya sama sekali. Toh ujungnya engkau gak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mulai hari ini komitmen hidup benar. Belajar pikul salib, sanggal diri, mati daging. Coba lihat sampai kedalaman batinmu. Ada hal yang harus disalibkan, ada hal yang harus dimatikan. Matikan, minta kekuatan Tuhan. Maka kita akan diberikan kemampuan untuk hidup kudus dan hidup berkenan di hadapannya. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitab, kita berdoa. Dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerahmu, buat kasih setiamu Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam batin kami, dalam hati kami. Terus Tuhan, pulihkan hidup kami. Buang semua kejahatan, kebusukan yang tersimpan dalam diri kami. Kami mau didapat menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian dan pengagungan. Kamu berdoa,
Untuk setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang Hamba-Mu sampaikan, mereka benar-benar diubahkan Tuhan. Semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hidup benar di hadapan Tuhan, semakin didapatin kudus di benar. Firman yang Hamba-Mu sampaikan hari ini nempel dalam batin kami, terpatel batin kami. Darah-Mu yang memateraikan. Berkati orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian. Kami berikan yang kalem saja. Korban pujian. Angkat tanganmu, sembah Dia. Kau saja, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kami. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja. Haleluya. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu dan mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini.
Mengkene mende peke nomo sandero nomo topo kura labate bene mete. Imene mebe piene meke nomo to sandirine. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henara manteko hinemente pepe pikiana rabahana maseko hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Rapakah nama sekonomo. Ikere BTP kiene mende beki nomo ko sande konomo. Ine mende rebebe piana bahana masya. Irala baka harabasya nama takara nama sekene mende beki. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepiana makare pekono. Ini mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana matataka. Ipe konondoro mondo posandene mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere pepe shendo kono moto karala bata pakada. Jesus. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you.
We praise you, we adore. We thank you, we thank you. Aku berdoa, Engkau tetap tinggal dalam ruangan ini, menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa, biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam nggak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini yoro laini yoro laini Jesus yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you.
Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.